Halo guys, gue Fadli dari Detektif ID. Kembali lagi di Movie Autopsy, di mana gue akan mereview atau mengulas film-film atau serial yang berkaitan dengan genre fiksi kriminal, thriller, misteri, atau detektif. Nah, kali ini yang akan gue bahas adalah ini salah satu film yang sebenarnya muncul tahun 2020 dan di bulan September ya. Tapi gue sebenarnya nggak ngeh tentang film ini gitu. Tentang film ini tuh rilis tuh gue nggak terlalu ngeh. Cuma ketika ada teman yang ngasih tahu di grup ya, bahwa ada film namanya The Kid Detective yang tayang tuh 2020, maka akhirnya gue kepikiran baru nonton ya sekitar bulan Januari kemarin, dan sekarang baru kesempatan untuk buat reviewnya. Nah, kali ini gue akan mereview film Kid Detective. Ini film apa sih sebenarnya? Oke, kita mulai aja ya. The Kid Detective ini sebenarnya film Kanada, buatan Kanada, bukan film Hollywood ya, bukan film yang apa ya, ibaratnya bukan film yang dibuat sama produsen besar gitu. Tapi pas pendistribusiannya ada beberapa perusahaan besar yang ikut akhirnya mendistribusikannya ya. Dan saya nggak tahu gimana caranya mereka buat film dan menayangkan film ini ke beberapa bioskop, karena saat ini kan lagi masa pandemi ya. Cuma yang saya dengar bahwa film ini tuh sempat diputar di Toronto International Film Festival. Nah, film ini sendiri sebenarnya diperankan oleh Adam Brody yang mungkin dibilang satu-satunya, ada salah satu dari pemeran Amerika ya, dari aktor Amerika yang main bersama aktris atau aktor-aktor dari Kanada gitu. Nah, Adam Brody ini di sini berperan sebagai Ed Applebaum, yes, nama tokoh detektif dalam The Kid Detective ini. Nah, ini ceritanya tentang seorang detektif anak-anak waktu dia masih umur sekitar belasan tahun ya, 12, 13 atau 14, saya agak lupa. Dia membuka kayak agensi kecil-kecilan gitulah, nyelidiki kasus temen-temennya, terus dibayar pakai uang receh gitu ya. Jadi dia waktu masih kecil tuh terkenal banget, sangat terkenal. Dia tuh sampai beberapa ada kepala sekolahnya juga turut datang ke dia, terus orang-orang di sekitarnya di kota namanya Willowbrook itu pada minta bantuan dia. Ya, akhirnya orang pada senang dan akhirnya dia terkenal gitu lah. Sampai didapat julukan The Kid Detective gitu. Bahkan saking terkenalnya dia, juga ada anak seorang wali kota di kota tersebut, dia akhirnya mau jadi asistennya gitu. Ada seorang gadis cewek ya yang seumuran sama dia, dan dia nyumbangin kantor ke dia. Namun semua berubah ketika si anak wali kota ini, yang cewek ini, menghilang gitu. Nah, kemudian tuh lompat ke beberapa tahun kemudian, di umur si Ed Applebaum ini umur 31 tahun gitu. Nah, saat semua orang berubah, Ed Applebaum ini tetap dia menganggap dirinya detektif. Cuma sekarang suasananya udah beda karena dia umurnya udah 31 tahun dan semua kota tuh suasananya sudah berubah, tidak seramah lagi seperti dahulu waktu dia masih jadi anak-anak. Dia terkenal sekali gitu. Jadi sekarang semua orang tuh malah ngeremehin dia dan kayaknya nih orang masih terjebak di masa kecilnya gitu. Bahkan orang tuanya sendiri menganggap seperti itu. Dia ditanya, ngapain masih jadi detektif sih? Kamu harusnya udah grow up, udah move on. Tapi si Ed Applebaum itu marah karena dia emang ini adalah kesukaan saya, ini adalah bakat saya gitu. Suatu saat ada sebuah kasus, ada sebuah klien, yaitu anak SMA cewek namanya Caroline. Dia itu datang meminta penyelidikan kasus pembunuhan, kasus pertama yang berat gitu di dia, dan dia belum pernah menerima kasus-kasus seperti ini. Dan akhirnya dia mengiyakan gitu, walaupun katanya nggak dibayar sepeser pun. Tentu semua orang akhirnya dia khawatir, apalagi orang tuanya Ed sendiri. Tapi Ed akhirnya mengambil kasus itu yang dia juga minim bagaimana menginvestigasi sebuah kasus pembunuhan, dan bagaimana dia menemukan atau mencari jawaban kasus ini di tengah masyarakat yang saat itu tuh tidak ramah sama dia. Nah, itulah sekilas cerita dari The Kid Detective sendiri. Nah, sekarang kita masuk dalam reviewnya ya. Pertama, ada beberapa hal yang ingin gue bahas. Yang pertama adalah mungkin dari karakter ya, karakter dari si tokohnya sendiri gitu. Applebaum ini karakter detektif yang mungkin hampir ada di beberapa teman atau di lingkungan kita. Mungkin kita pernah kenal ada seseorang yang dia ini walaupun umurnya udah kepala 3 atau udah mendekati dewasa, tapi dia tuh masih berpikir apa yang pernah dia kerjakan waktu masih kecil gitu. Kira-kira seperti itulah. Kalau mungkin kita di sini ada yang senang waktu masih kecilnya senang nonton anime atau nonton baca manga, tapi masih kebawa-bawa sampai gede dan masih tetap kekeh menjalankan hal itu karena itu hal yang dia senangi. Nah,
sehingga dia tuh kadang-kadang tidak merawat dirinya sendiri gitu kan. Dan tokohnya sendiri itu digambarkan seperti tokoh yang pemuda luntang-lantung lah, ibaratnya nggak punya kerjaan, walaupun dia bilang detektif tapi kasusnya nggak ada dan kasusnya hanya remeh-temeh gitu dan bayarannya nggak ada gitu ya. Jadi kesehariannya ya dia pergi ke kantor, terus pulang, mabok, tidur, ke kantor lagi besoknya, seperti itu aja. Jadi hari-hari berlalu tanpa ada perubahan yang drastis gitu dalam kehidupannya gitu. Sehingga bahkan waktu di adegan pertama aja orang tuanya sampai datang gitu, melihat keadaan anaknya, kok anaknya gimana ya, kok masih begini-begini aja gitu lah. Ibaratnya seperti itulah yang digambarkan di tokoh ini gitu. Terus karakter kedua adalah Caroline. Ini dia sebenarnya anak SMA. Walaupun suatu saya pertama kali ngeliat ini saya nggak mikir kalau dia itu anak SMA gitu, karena ya mungkin ya orang Barat mungkin ya figurnya dan tampangnya itu ya kayak orang dewasa gitu ya, karena udah dewasa gitu. Dan ternyata emang diperankan sama aktris yang memang umurnya sih sudah bukan anak SMA gitu. Yang jadi Caroline ini saya agak lupa namanya, itu dia aktris dari Kanada. Nah di sini dia ibaratnya jadi tokoh atau jadi klien yang naif, yang polos, yang dia tuh datang ke App Problem ini karena dia pernah dulu katanya dibantu menangani kasusnya, walaupun kasusnya itu kasus remeh, tapi yang disodorkannya adalah kasus pembunuhan. Jadi di sini dia juga ibaratnya jadi menemani si App Applebaum untuk menyelidiki kasusnya gitu. Nah karena ini kasus yang misteri, memang karakter-karakter lain itu di foreshadow ya, jadi mereka tidak dijelaskan lebih detail karakternya seperti apa, karena itu bagian dari pengungkapan misterinya gitu. Jadi karakter yang paling kelihatan memang dua tokoh itu ya, App Applebaum dan si Caroline ini. Waktu di awal-awal kan dibuka dengan perkenalan tokohnya dia, dengan dia waktu masih kecil itu seperti apa gitu ya. Terus kemudian ketika dia besar itu seperti apa, dan lingkungannya dia tuh yang dihadapi apa aja gitu, yang terus kemudian datanglah misterinya gitu. Nah kalau menurut saya sih plotnya sendiri memang di awal-awal tuh kita udah seneng banget lihat ada kasusnya, terus ada penyelidikan, tapi tiba-tiba tengah-tengah itu seperti lebih banyak dramanya gitu, lebih banyak apa ya, emang di sini emang nonjolin dramanya sih, drama dan misteri. Jadi dramanya kental banget, sehingga mungkin kalau kalian yang penyuka misteri itu memang agak sedikit menurun gitu. Tapi begitu mendekati ya pertengahan sebelum akhir-akhir ya, emang karena ketika dia menemukan jawabannya, ya kemudian kita jadi terpicu lagi gitu, oh ini apa ya maksudnya gitu ya, sehingga akhirnya dibuka lah di bagian belakang. Walaupun pas di klimaks itu agak sedikit goyah ketika dia bertemu dengan pelaku aslinya gitu. Tapi ini mungkin karena karakternya App Applebaum sendiri yang membuat kondisi itu, adegan itu tuh menjadi sedikit awkward ya gitu. Nah ini kalau dari secara genre, jadi sebenarnya kalau dilihat genrenya kayak mungkin kayak agak menggabungkan misteri dan drama yang kuat ya, tapi ada unsur dark komedinya gitu. Dark komedinya apa ya, kalian nanti bisa rasakan sendiri gitu. Jadi digambarkan nih banyak adegan lucu atau kata-kata yang lucu, tapi kita tuh nggak ketawa, malah kita miris gitu. Nah sebenarnya kalau saya baca review-reviewnya, banyak yang bilang kalau seandainya ini ditulis sama orang yang salah gitu, disutradari sama orang salah, mungkin ini jadi akan drama komedi atau misteri komedi yang kayak jatuhnya kayak parodi gitu, kayak spoof gitu. Tapi di sini untung ditangani dengan baik. Jadi walaupun ini agak banyak hal-hal kalimat-kalimat yang menunjukkan komedi gitu, tapi hasilnya kok enggak gitu, malah ini justru lebih serius gitu. Nah yang saya suka di cerita ini adalah ada beberapa hal nilai ya. Mungkin kalau dari secara misteri, kalau mungkin kalian penggemar misteri yang plot twistnya gimana, mungkin ini hanya di kisaran lumayan lah gitu, di kisaran angka lumayan lah. Jadi yang di sini gue suka adalah tema yang disampaikan, yang ingin disampaikan di cerita ini gitu. Yang gue juga suka di sini adalah, di sini sih sebenarnya App Applebaum ini bukan menyelidiki atau mengumpulkan kepingan-kepingan misteri untuk menyatukan misterinya, tapi dia itu juga mengumpulkan kepingan-kepingan harga dirinya. Dan emang cara untuk mengembalikan rasa percaya diri kita emang dengan bertindak gitu. Ini yang digambarkan oleh seorang App Applebaum. Nah ada beberapa hal yang mungkin gue kurang suka, seperti mungkin di bagian tengah emang sedikit menurun. Jadi kalau dikasih nilai, sebenarnya film ini sih kalau digambarkan, kalau dibilang jelek enggak jelek kok. Kalau dibilang bagus banget juga enggak juga. Jadi emang levelnya emang
ya mungkin 70-an gitu, 75 lah, 75. Bahkan di Rotten Tomato aja udah mendapat nilai 80%. Dan kalau saya lihat di IMDb itu sekitar 6,8 lah dari 10 gitu ya. Ya kalau menurut saya ya sekitar 7,5 lah. Jadi ya misterinya sih mengejutkan di akhirnya, dan tetap menjaga namanya fair play-nya gitu. Kita juga sebenarnya ternyata bukti menuju ke sini, mengarah ke sini. Nah, itu juga yang menarik dari cerita ini. Nah, itu aja sih mungkin ulasan dari The Kid Detective. Saya pengen dengar kalau kalian mungkin sudah nonton atau belum nonton. Kalau kalian udah pernah nonton ya silakan ikut komen gimana sih menurut kalian film ini. Nah, buat yang belum nonton ya silakan nonton gitu ya. Nah, itu aja mungkin ulasan dari The Kid Detective dari Detektif ID. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memilih tontonan gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi.